senantiasa bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga. Oleh kuasa pengorbananmu di Bukit Golgota, Engkau mentahirkan kami, Engkau memperdamaikan hidup kami dengan pribadimu, dengan sesama kami. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghapus dosa-dosa kami, dan kami dibebaskan dari segala kuasa maut. Saat ini Kau curahkan Roh Kudus-Mu Bapa Surgawi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Diberkati seluruh kekasih-kekasih-Mu, diberkati seluruh rakyat Indonesia. Lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami, lawatan-Mu terjadi untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Engkau ya Tuhan. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan, kami siap Engkau bela setiap saat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, hidup yang diperkenan Tuhan. Di tema ini saudara ingat, hidup yang diperkenan Tuhan. Kita membaca dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jawaban dari tema itu nanti akan disampaikan, diuraikan. Hidup yang diperkenan Tuhan itu diam, tinggal di tengah-tengah keluarga itu rukun. Amin. Yang kedua, hidup di tengah-tengah jemaat rukun. Amin. Selanjutnya yang ketiga, hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat rukun. Itu diperkenan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau hidup itu diperkenan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Roh Allah yang Maha Besar itu namanya Roh Kudus, bukan roh setan. Saudara, ada perbedaan. Roh Kudus itu rohnya Allah yang Maha Besar. Namanya Yesus Kristus itu memiliki Roh Kudus. Kalau roh setan itu roh. Itu malaikat yang nerak janji Tuhan, melawan perintahnya Tuhan, merebut tahta Tuhan. Akhirnya setan itu dilemparkan ke bumi. Saat dilemparkan itu, yang dipengaruhi sepertiga malaikat jatuh, dipengaruhi yang namanya Lucifer itu. Sementara orang yang percaya pada Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu selalu disertai oleh para malaikat badai api balantara surga. Roh Kudus masuk di dalam hati orang yang percaya, orang yang hidupnya rukun tadi. Roh Kudus masuk, malaikat melayani, menyertai, membantu. Perbedaan lagi, kalau roh setan itu mau masuk dalam hatinya manusia yang menolak pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota, setan masuk dalam hati orang itu. Perbedaannya sangat jauh, saudara. Orang yang hidupnya rukun itu, kekuatan yang maha besar Roh Kudus dicurahkan. Berikutnya, yang ketiga itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tuhan itu yang memerintahkan rezeki turun, datang. Konsepnya itu harus rukun. Supaya bisa rukun bagaimana? 4 hal ini saudara ingat. Dalam Injil Matius pasal 5, 1, di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, itu harus ada satu yang namanya damai. Damai. Nah, supaya terjadi damai, kalau ada masalah, saling berdamai, saling memaafkan. Kalau saling memaafkan, terjadilah damai. Setelah terjadi damai, memiliki pikiran yang suci nomor 2 itu. Nomor 3, memiliki kejujuran, jujur. Di tengah-tengah keluarga harus ada kejujuran, di tengah-tengah jemaat harus ada kejujuran, di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus ada kejujuran. Amin. Yang keempat ya, itu murah hati. Ada kemurahan, jangan gigir, jangan pelit. Nah, kemurahan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Murah dalam memberikan ampun. Coba kita baca dulu Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Terima kasih. Jadi satu sama lain ini harus sabar. Satu sama lain harus sabar. Kalau mau tinggal bersama dengan rukun, harus ada kesabaran. Haleluya. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Wah, ini dendam ini berarti masalah yang disimpan, tidak mau melepaskan pengampunan. Padahal kalau mau melepaskan pengampunan sangat indah. Mazmur pasal 133. Sungguh alangkah indahnya kalau dia bersama dengan rukun. Dipandang dari surga juga indah, dipandang di tengah-tengah lingkungan juga indah. Kalau rukun saling mengampuni, terjadi kerukunan, terjadi kedamaian. Makanya tema yang disampaikan oleh Bunda Tribrata di Jogja itu hari-hari ini dalam khotbahnya itu katakan penyucian dan pendamaian.
supaya terjadi penyucian dan pendamaian. Ini harus saling mengampuni benar-benar. Amin. Seorang akan yang lain saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam, merasa sangat disakiti. Kalau bahasa Jawa ini, senajan inyong dikubur sak dedek sak pengawe, ora bakal lali. Iki saking apa? Saking sakitnya hati. Ya, perhatikan ini. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ampuni kamu, berbuat jugalah demikian. Kalau Tuhan mengampuni kamu, kejahatanmu yang bertumpuk-tumpuk diampuni. Alangkah indahnya kalau kita ini melepaskan pengampunan. Akhirnya hati ini seperti aliran air yang hidup, bukan seperti laut mati kan? Kenapa dikatakan laut mati? Tidak ada dialirkan kemana-mana. Bangkai masuk di situ busuk. Supaya tidak terjadi kebusukan dalam hidup ini, hendaklah saling mengampuni. Kita baca lagi ya. Efesus 4 ayat 31 sampai 34 ya. Efesus 4 ayat 31 sampai 34. Silakan. Efesus 1 pasal Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 34. 32 sampai 32. Silakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan ayat 31, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu Efesus pasal 4 ayat 31. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan dibuang. Tetapi berikutnya, hendaklah kamu ramah terhadap satu dengan yang lain. Ramah di tengah-tengah keluarga, ramah di tengah-tengah jemaat, ramah di tengah-tengah masyarakat. Memiliki suatu kerendahan hati satu dengan yang lain. Ini yang dipandang, hidup yang diperkenan Tuhan. Amin. Setelah itu saudara, coba Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Kalau sudah mengampuni, Tuhan loh ya saudara, Tuhan itu kalau sudah mengampuni, Dia hapus dosa-dosa, tidak diingat-ingat, memiliki belas kasihan. Tuhan itu memiliki belas kasihan. Kalau Tuhan tidak memiliki belas kasihan, semua manusia binasa, saudara. Tidak ada yang benar. Kalau manusia mau masuk surga berdasarkan apa yang kita lakukan, antara berbuat yang salah dengan yang benar itu, kalau menyadari, saudara, pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang benar baik, saudara, kalau jujur, banyak yang jahat. Jujur loh, kalau jujur. Sampai ada suatu hari ada orang yang mau membuktikan. Dari pagi dia mengambil kedelai yang hitam dengan yang kedelai yang putih. Ada tempat sini kantong, sebelah kanan itu kedelai yang putih, sebelah kiri itu yang yang hitam. Itu satu hari sudah berpikir yang jahat, ambil itu kedelai yang hitam, cemplung masuk kantong yang satu. Andai ini yang hitam. Kedua, berbuat yang benar, kantong yang putih. Terus berulang-ulang seperti itu. Setelah sampai sore, menjelang malam, dibuka itu, dihitung, dia jujur, banyak kedelai yang hitam. Perbandingannya itu sangat banyak yang kedelai yang hitam yang ditaruh, yang tanda berbuat jahat itu. Kedelai yang putih sangat kecil sekali jumlahnya. Itu orang kalau mau jujur seperti itu. Sebab itu usaha Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu belas kasihan Tuhan. Yang percaya kehadirannya Dia sebagai manusia, mati disalibkan di bukit Golgota, segala dosa-dosa manusia dihapus. Itu yang percaya, dosanya dihapus. Setelah dosanya dihapus, kita akan baca Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15 dulu. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dosa-dosa kita itu dipakukan di kayu salib. Di saat Kristus dipaku di salib itu, di saat Dia menderita, itu penderitaan kita, dosa-dosa kita yang dipakukan. Ya, terus Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Kristus di salib itu bukan kalah, tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa umat manusia yang tadinya manusia itu dibentuk sesuai dengan gambar Allah sendiri. Untuk mengembalikan gambar wujud Allah itu, bagi orang yang percaya, gambar wujud Allah itu terbentuk kembali. Amin. Ini hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan di bukit Golgota. Setelah dihapus, Tuhan mengisi, saudara, diisi dalam benak kita, pikiran kita, dalam jiwa kita. Ibrani 10 ayat yang ke-16 dan 17.
Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tidak diingat dosa-dosa kesalahan umat manusia yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Sebab itu, supaya umat manusia itu selalu ingat kasih karunia, ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ditulis selanjutnya supaya kita merenungkan kasih karunia Allah yang tertulis dalam kitab suci. Janji-janji Tuhan kita renungkan, kita imani bahwa kita ini sudah disediakan tempat di surga. Amin. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman. Roh Kudus menyertai kita sampai terwujud, terbukti kita masuk di surga. Itu Roh Kudus yang menyertai kita, yang membawa kita, yang menuntun hidup kita. Selanjutnya ini ayat saya sampaikan, dan aku Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini berulang-ulang kali saya sampaikan. Baca silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saudara mengingat pemberitaan sepanjang tahun, setiap ibadah ini ayat disampaikan. Kalau saudara terapkan dalam hidup, jadi ada berita, informasi, pemberitaan firman mengenai penyucian dan pendamaian. Saudara tidak usah gugup, saudara tidak usah terkejut. Sudah disampaikan sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kalau sudah demikian, pemeteraian bagi orang yang tulus hatinya, mengampuni sesama dengan tulus, dan terus ada belas kasihan. Mengenai pemeteraian, itu hak daripada pemilik kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya itu hati yang tulus, jujur, murah hati, murah dalam memberikan pengampunan, mau berdamai dengan sesama. Hendaklah kamu masing-masing ramah seorang akan yang lain, memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus Kristus memiliki belas kasihan untuk kita. Jadi nanti tanggal 15 sampai 17 itu acara seminar pendamaian dan penyucian. Yang ketiga itu pemeteraian menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh,
Tuhan itu memerintahkan rohnya turun. Seperti pada zaman hari Pentakosta, murid-murid kumpul rukun, Roh Kudus dicurahkan, hujan awal terjadi. Perkataan Petrus menyampaikan firman, 3.000 jiwa bertobat, minta dibaptis. Itu kuasa daripada kuasa darah Yesus mau membenahi diri, berdamai dengan sesama. Haleluya. Tema yang disampaikan di Jogja itu tema kitab suci. Tema kitab suci yang pernah disampaikan Romo waktu beliau menyampaikan seminar KKR. Intinya perdamaian, rukun, hidup bersama dengan rukun. Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selamanya. Sebetulnya konsepnya untuk hidup diperkenan Tuhan itu ini, saudara. Saya ulang lagi yang kedua tadi, milikilah damai, suci, jujur, murah hati di tengah-tengah keluarga itu. Miliki di tengah-tengah masyarakat, jalani itu, jalani. Maka hal itu akan terjadi di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus dicurahkan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadi acara untuk tanggal 15 sampai 17 di Jogja itu temanya adalah penyucian dan pendamaian dan pemeteraian. Kalau betul-betul mau berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, pemeteraian Tuhan yang punya, kuasa Tuhan yang punya akan terjadi. Itu menjelang kedatangan Tuhan Kristus akan terjadi kegerakan yang besar. Kalau kita mengiman firman Tuhan ini, Mazmur pasal 133 ayat 3, kita akan baca lagi. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau hidup itu rukun, dipandang Tuhan itu indah, dipandang tetangga kanan kiri indah, dirasakan sesama di tengah-tengah keluarga itu indah, dan Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya. Yang berikutnya, Tuhan memerintahkan kehidupan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan pujian, dan saatnya percikan darahmu. Semuanya telah sirna, ku bakal di mesbahmu. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama Engkau dalam
mengalirkan darah. Jasadnya bersinar darahmu bagiku, hancurkan daging dan semua dosamu. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya pasilah ubah dari Mesbahmu. Dulu berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama Dia dalam kemuliaan. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidup, jadikan aku kudus bagai suci-Mu. Jika ku sanggup dalam tanda kemuliaan bagi-Mu, ku rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, berserahkan hidupku, jadikan aku sebagai suci-Mu. Ku puji Kau, ku sanggup dalam tanda kemuliaan bagi-Mu. Ku rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Ku sembah Engkau selamanya. Ku sembah Engkau selamanya. Di tengah-tengah
hadapan Tuhan, berpikir suci terhadap diri sendiri, terhadap sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan hidup jujur di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kami mau jujur. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau hidup murah hati, memperhatikan sesama kami dimanapun kami berada. Kami mau memiliki belas kasihan seperti Tuhan telah menganugerahkan belas kasihan untuk kami, sehingga kami memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hidup yang diperkenan Tuhan, hidup rukun, hidup saling mengampuni, hidup saling memperhatikan. Ampuni kami umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Ampuni bangsa dan negara kami Indonesia. Segala dosa-dosa Mu ampuni. Engkau percik dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat, kami hidup di tengah-tengah jemaat, kami hidup di tengah-tengah keluarga. Turunkan kerinduan kami ini, turunkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan kuasa kebangkitan-Mu, urapi dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjalanan kudus ini. Imam yang telah Ku berkati dengan kuasa, dalam nama Yesus Kristus sampai berdoa. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.